Haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan, hidup kami ini adalah anugerah yang daripadamu Bapa. Tanpa Engkau Tuhan, hidup kami tidak berarti ya Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini kami mau datang ke hadapan-Mu, mempersembahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya Yesus. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Inilah hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, katakan pujian dan syukurku. Amin Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami membawa hidup kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Rendah hati ku persembahkan, karena kami sadar ya Tuhan, hidup kami hanya anugerah-Mu Yesus. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, ku tahu
tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku tahu hidupku, ya Yesus Tuhan, adalah Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu ya Yesus. Inilah hidup kami Tuhan, berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita katakan, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku, haleluya Yesus, adalah inilah hidup kami Bapa. Kami mau jadi penyembah-penyembah-Mu yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Ciptakanku dalam terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku tahu hidupku, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami berharga bagi Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Yesus. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Inilah hidup kami bawa padamu, kami bawa bagimu Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap hati kami hanya bagimu, hanya bagi Allah kami yang berkuasa, yang berdaulat dan bertahta Yesus. Hanya bagimu Tuhan kami bawa hidup kami, mempersembahkan sebagai korban bagimu Yesus. Siara laba kara laba yashana Tuhan. Siara laba takara laba baba baba baba. Siara laba baba 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 baba. Kami mau menyenangkan-Mu lewat pujian penyembahan kami. Kami mau datang padamu Yesus. Siara laba kara laba kaya shaka. Hina
kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Ajar kami Yesus. Biarkan kami Tuhan mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Mari bangkitkan rohmu di hadapan Tuhan lebih lagi. Bangkitkan rohmu di hadapan. Shalom saudara, selamat bergabung kembali dalam ibadah online GBI Rayon 13 Cabang Curup. Ibadah GBI Curup masih dilakukan secara online pada pukul 8 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel GBI Curup dan secara onsite atau tatap muka di Gereja GBI Curup pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Berikut kegiatan gereja selama sepekan ini. Doa fajar masih tetap kita laksanakan 3 kali dalam sepekan, yaitu pada hari Rabu, Jumat dan Minggu melalui aplikasi Zoom pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pada hari Selasa, kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GB Curup untuk dapat hadir dan bersuka cita bersama dalam ibadah Kul pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Hari Rabu akan dilakukan doa keliling pada pukul 11 siang. Bagi ibu-ibu yang memiliki kerinduan untuk ikut serta dalam doa keliling ini dapat berkumpul di sekretariat sebelum pukul 11. Malam harinya pada pukul 19.30 untuk setiap anggota PAW diharapkan kehadirannya dalam fellowship tim PAW bersama Bapak Gembala di gereja. Hari Kamis, doa pengurapan akan dilaksanakan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Untuk itu, kami mengajak jemaat GBI Curup untuk dapat hadir dalam doa pengurapan ini dan bersama-sama mengalami lawatan Tuhan. Untuk para pengerja, doa pengurapan ini wajib ya. Hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan latihan musik persiapan ibadah raya hari Minggu. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk dapat bergabung dalam tim PAW, dapat menghubungi sekretariat. Dan pada jam yang sama, yaitu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, juga akan diadakan doa keliling bagi kota kita tercinta. Mari bersama-sama kita berdoa dan memberkati kota kita ini. Hari Sabtu, doa puasa bersama Rayon 13 Bengkulu akan dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di Sabtu malam, pada pukul 19, kami mengajak generasi muda untuk dapat hadir dalam Cool Youth. Hari Minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita diberi kesempatan untuk dapat masuk dalam menara jaga untuk bangsa-bangsa, yaitu dalam APT, Azusa Street Prayer Tower. Bersama Rayon 13 Bengkulu, kita mengisi sesi pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Mari bersama-sama kita berdoa untuk terjadinya pencurahan Roh Kudus dan penuaian besar atas bangsa-bangsa. Untuk setiap kegiatan yang dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom, linknya akan di-share di grup WA GBI Rayon 13 Curup. Kami tetap mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memfollow fanpage Facebook, IG, dan YouTube channel GBI Curup. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan baptisan dan penyerahan anak, dapat menghubungi langsung sekretariat atau nomor berikut ini pada setiap harinya. Kami atas nama GBI Rayon 13 Cabang Curup mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah diberikan jemaat Tuhan dalam ibadah hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap usaha pekerjaan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan umum, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat juga diberikan atau ditransfer melalui rekening BCA atas nama GBI Rayon 13 Cabang Curup di nomor 18948877799. Itu saja pengumuman di minggu ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang Alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Istilah Tritunggal sendiri dirumuskan oleh bapak-bapak gereja pada Konsili di Nisea tahun 325 dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun, yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang, yang sering menjadi pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah?
Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah ini sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Namun di lain pihak, kata Elohim justru bersifat jamak. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada 3 pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada pemisahan yang jelas, yaitu Yesus sebagai anak yang dibaptis, Bapa berbicara dari sorga, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan sulit dicerna. Maka istilah Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dan memiliki 3 pribadi yang sama kekal dan sederajat. Sama dalam hakikat tetapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, 3 pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada 3 Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen arus utama seperti Pentakosta, Protestan, Katolik, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja menggunakan doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. GBI sendiri lewat pengakuan iman, pengajaran dasar, dan tata gereja GBI secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, 3 pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Anak sebagai pendamai dan penyelamat, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya dalam percaya kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amanat agung, Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Shalom jemaat-jemaat GBI Curug yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Kita percaya penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita luar biasa. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan dari awal minggu hingga hari ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Sebentar Tuhan
kasih yang terbesar darimu Yesus. Namun oleh
dahsyat, Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Mungkin hari-hari Engkau mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup, tapi percayalah, Yesus tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia selalu baik atas hidup kita. Menikmati kebaikan Tuhan. Jangan keraskan hati. Dan pengurapan kasih kebaikan Tuhan mengalir atas hidupmu hari ini. Karena aku percaya hari ini hadirat yang dahsyat Yesus baik. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus menjamah kami. Mungkin sahabat kami meninggalkan kami, mungkin orang terdekat meninggalkan kami, bahkan mungkin keluarga kami meninggalkan kami. Tapi kami tahu Engkau selalu baik, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau ada terus bersama dengan kami. Terima kasih hari ini, terima kasih. Dipercaya kebaikan Engkau terus mengalir atas hidup kami, dan hidup kami akan mengalami sebuah kebaikan Tuhan itu. Dan kami akan terus melakukan kebaikan itu Tuhan. Kami mentransferkan segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami kepada mereka yang membutuhkan kebaikan Tuhan. Terima kasih hari ini. Ajar kami mengerti firman-Mu. Ajar kami selalu mendengarkan apa yang Kau katakan. Hamba-Mu yang tidak apa-apa, yang tidak mengerti apa-apa Tuhan, namun biarkan dengan kekuatan firman-Mu hari ini kami boleh mengerti dan mendengarkan firman-Mu. Berkati umat-umat-Mu hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita boleh bersama-sama kembali. Mungkin kemarin ada liburan gitu ya, liburan sehari 2 hari gitu ya. Saya mungkin agak lama saudara ya, 10 hari ya. Perjalanan yang cukup jauh. Ya nggak terlalu jauh saudara, cuma 2000 km kurang lebih ya. Jadi 2000 km ya. Nah saudara, puji Tuhan atas doa-doa saudara, kami masih boleh kembali lengkap. Amin. Saudara ya, karena kami kan pernah mengalami berangkat 5 balik 4 saudara ya. Jadi itu yang menyakitkan ya. Sekarang berangkat 4 baliknya harus 4 saudara ya. Amin. Amin. Saudara, memang ketika ini sedikit cerita ya. Ketika saya mau pergi saya tanya sama anak saya, kamu mimpi apa nak? Gitu ya. Saya tanya istri saya, kamu mimpi apa? Saudara tahu? Sebelumnya itu saudara ada namanya kutub alam kubur, ya, kutub maut. Jadi kalau kita sering ketemu mimpi dengan orang-orang yang sudah meninggal, itu namanya kutub maut dan kutub alam kubur, yaitu harus dipatahkan. Saudara, dan ketika perjalanan itu, ketika saya tanya anak saya tahu kutub maut sedang mengintai, saudara, roh maut sedang mengintai. Tapi karena saya punya Tuhan yang hebat, amin. Aku punya Tuhan yang besar, saudara ya. Tuhan itu hebat.
Tuhan luar biasa. Amin. Saudara pernah bermimpi ketemu begitu ya? Orang-orang yang telah meninggal gitu ya? Betul ya, sering kan? Nah saudara kalau tak sering itu namanya kutuk, namanya menurut Daltoni ya. Ya kutuk namanya kutuk maut dan kutuk alam kubur. Ya, tapi saya nggak bahas itu saudara ya. Nah, tapi yang hari ini luar biasa. Ketika sampai rumah saudara ya, itu 2 hari semalam ya. Perjalanan kami itu 2 hari semalam. Itu istirahatnya cuman ya nggak bisa tidur saudara ya. Jadi kami sendiri nyetir sampai ke rumah saudara ya. Puji Tuhan kasih kekuatan. Nah saudara, sampai di rumah ini ya, istri saya nggak tahu. Lama saya baru ngomong, kenapa kok saya malam-malam kelilingi rumah saya? Ada suara begini, aku pecahkan kepala kamu. Waduh saudara ya. Oh ini iblisnya mau main-main gitu ya, saya pikir ya. Pecahkan kepala kamu. Wah, saya tahu. Iblis sedang apa saudara? Sedang ingin mengganggu. Sudah sampai ke rumah, aman saudara ya. Kemudian sampai rumah ngomong, awas gitu ya, pecahkan kepala. Oh saya lihat ini saudara ya. Kemudian sekitar jam 12 saya keluar rumah karena di sana tuh pekarangannya kan luas saudara ya. Jadi saya keluar rumah sambil minyak seorang di rumah itu saudara ya. Saya tahu iblis ingin mengganggu kami. Tapi puji Tuhan, setelah jam 12 malam saya rapin itu saudara ya, kami bisa tidur dan tidak ada apa-apa sampai hari ini boleh kembali bersama-sama dengan saudara. Amin. Saudara, itu bukan kekuatan kami, itu juga doa-doa saudara. Amin. Terima kasih. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan masih dalam bagaimana kita melihat bagaimana Tuhan Yesus telah mati kemudian bangkit dari kubur saudara ya. Maka ada orang-orang pertama ya, ada orang-orang yang pertama yang ditemui dengan Tuhan Yesus. Kalau judulnya saya kasih judul begini, Tuhan mengenal hatimu. Coba kanan kiri katakan, Tuhan mengenal hatimu. Betul? Kadang kita sendiri juga nggak mengenal hati kita. Betul? Istri kita tidak mengenali hati kita. Sahabat kita tidak mengenal, tapi Tuhan tahu isi hatimu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tapi jangan hanya di mulut, tapi keluar dari hati. Amin. Karena Tuhan tahu orang yang nyanyi sembarangan, orang yang nyanyi sungguh-sungguh, orang yang memuji Tuhan sungguh-sungguh itu berbeda. Amin. Semua orang boleh nyanyi, tapi ketika dia menjadi penyembah, maka hidupnya harus selaras dengan Tuhan. Ya, saudara. Nah, saudara, peristiwa kebangkitan Yesus, saudara ya, itu membawa harapan yang baru. Kenapa saudara saya katakan harapan yang baru? Kita tahu bahwa ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus ditangkap, betul ya, disiksa sedemikian rupa, harapannya hilang. Ya, wah, ini orang-orang yang aku, ini Rabi, ini Tuhanku, yang selamanya percaya aku lihat betapa mujizat. Ada orang mati dibangkitkan, orang kusta disembuhkan, orang lumpuh berjalan. Tapi kenapa hari ini dia di situ? Dia seperti tak berdaya, saudara ya. Di sanaku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena namun Roh-Nya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya percaya lagu ini pada waktu itu belum ada, betul? Tapi murid-murid seperti menghilang harapannya, saudara. Tetapi mari kita lihat dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama, saudara ya. Nih, Matius pasal 28 yang pertama.
Ya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah siapa saudara? Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kenapa saudara? Nah ini, kenapa tidak Petrus? Kenapa tidak yang laki-laki duluan maju? Karena ternyata berbeda. Hati seorang wanita, nanti saya lihat ya, ada ciri-ciri seorang wanita. Itu yang saya baca, saudara ya. Jadi pertama-tama yang ingin ketemu dengan Tuhan Yesus adalah seorang wanita. Bersyukurlah saudara jadi wanita, amin. Tapi yang jadi laki-laki harus tetap laki-laki ya. Jangan sekarang laki-laki, besoknya wanita, saudara ya. Makanya kalau menikah di GBI ditambahkan wanita sejak lahir, amin. Ya. Yang masih bujangan yang menikah nanti, Ferry, ya. Jadi kalau menikah, tanya, ini kapan jadi wanitanya, saudara ya? Tiba-tiba umur 17 tahun jadi wanita, wah ini yang repot, saudara ya. Ya, mosok jeruk makan jeruk kan gitu, saudara ya? Repot, saudara ya. Nah, ini wanita-wanita yang luar biasa. Nah, ada beberapa sifat wanita yang saya baca, saudara ya. Yang pertama itu sulit menentukan pilihan, betul. Saya nggak tahu, betul ya. Jadi kamu pakai baju aja bingung, betul ya. Makanya kalau baju jangan banyak-banyak, saudara ya. Saya paling suka kaos itu warna abu-abu, saudara ya. Karena saya nggak usah milih, pokoknya saya pilih itu abu-abu, saudara. Jadi kalau tiap hari saya pakai kaos abu-abu bukan berarti saya nggak ganti baju, saudara ya. Karena sukanya itu nggak repot. Wah, ini putih sebenarnya lagi kotor. Ini yang biru nanti karena matahari jadi warna jelek. Yang abu-abu sajalah, saudara. Jadi kalau beli abu-abu, Senin abu-abu, Selasa abu-abu, mau tidur abu-abu, saudara ya. Jadi orang yang ini sesuatu nggak pernah ganti baju, ya nggak apa-apa karena senang saudara dengan baju itu, amin. Betul ya? Tapi kalau ibu bukan, ini nggak cocok ya. Wah, sudah kan saya di sini, wah cocok. Wah, kata yang satu lagi, wih cocok. Jangan-jangan ini salah kacanya, gitu ya. Sulit untuk pilihan. Yang kedua, memiliki sifat manja, tetapi mengerti keadaan, amin. Ini istri saya benar, wah. Ini saya benar, wah. Mengerti keadaan. Ketika suami saya capek, saya datang-datang, wah, mau minum kopi enggak? Wah, biasanya nggak pernah tawarin minum kopi, wah saudara ya. Betul Pak Utap ya? Sama-sama dari kebun, sama-sama capek, betul ya? Sama-sama dari ladang di mana? Kampung Bali, saudara. Capek. Kalau laki-laki pasti dulu-dulu, betul? Tapi kalau ibu-ibu ini tangannya banyak, dia temannya kotor ambil sampah. Habis itu lihat kok piring banyak, nyuci piring. Itu makanya gambarnya kalau ibu itu tangannya banyak, saudara ya. Wah, dia bisa kerjakan semua. Tapi kalau laki-laki capek dulu, saudara ya. Wah, tapi sepertinya ibu itu gak ada rasa capeknya ya. Karena capek juga betul ya ibu ya. Nah, saudara ini yang ketiga, ya kan? Mengerti batasan-batasan yang ada, betul? Tidak kayak laki-laki. Mohon maaf nih kalau laki-laki ya. Mohon maaf ya. Kalau saudara naik mobil di tengah hutan ada pohon rindang, apa saudara? Waduh, saya gak tahan. Maka di tengah, di bawah pohon, betul ya? Nah, kalau ibu tunggu sampai ketemu rumah makan, saudara ya. Anak saya kemarin tadi, Pak mau pipis katanya. Masih tahanan? Masih, saudara. Kalau bapaknya nggak tanya sudah berhenti aja, saudara ya. Tapi kalau perempuan, tunggu Pak. Nanti kalau ada rest area kita berhenti, bukan setiap rest area berhenti, saudara ya. Wah. Nah ini ya. Yang keempat, melihat menggunakan perasaan, betul ya. Jadi perasaannya dulu yang bicara. Ini wanita. Makanya wanita jangan disakiti. Amin ibu-ibu. Siapa yang mau disakiti? Nggak ada ya. Betul itu ya. Wedi betul ya. Jadi kalau wanita disakiti, itu sakitnya sampai ke dalam. Sakitnya di mana? Di sini loh. Wah, saudara ya. Pas nyanyi, sakitnya di sini, saudara ya. Tapi enggak, di sini enggak baik-baik semua, saudara ya. Ini yang keempat, yang selanjutnya kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5, betul. Mampu menunjukkan keberanian di waktu yang tepat. Ini gurunya salah saya ya. Jadi mampu menunjukkan keberanian. Lebih berani daripada laki-laki. Betul? Kenapa saudara? Kalau marah lebih duluan. Wah,
Oh, saudara ya. Betul nggak ya kira-kira ya? Ada yang nyenggol saudara kira-kira? Marah duluan. Oh, saudara. Padahal belum ngomong apa-apa sudah marah duluan, kenapa? Tapi kita lihat, ini yang terakhir dari saudara. Wanita tadi, Maria dan Maria yang lain, ya, dia berani mengambil keputusan yang tepat. Saya harus ketemu Yesus. Amin. Kenapa nggak laki-laki? Laki-laki berpikir dulu. Jangan-jangan di situ nanti saya dibunuh sama penjaga-penjaga. Jangan-jangan tapi wanita berani. Dia ambil tindakan. Ini perempuan, saudara. Ketika saya baca ini dan ketika saya baca ayat itu, betul. Kenapa Paulus ketemu pertama dengan Maria? Maria pasti perempuan, betul? Kalau ada laki-laki namanya Maria, saudara ya, kecuali Marianto, nah yang beda, saudara ya. Kalau perempuan Maria, kalau laki-laki Marianto, sama-sama Maria. Tapi tidak mungkin dipanggil Pak Maria, saudara, kecuali anaknya namanya Maria, saudara ya. Betul ya? Nah, saudara, ini yang sudah terjadi, ya. Itu sifat-sifatnya. Dan ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan begini, ya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Shalom. Wah, kira-kira gimana saudara? Dia berpikir ini dikubur, ya. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus pada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat suatu kehormatan yang luar biasa, saudara. Orang yang bertemu pertama kali, orang yang mendapatkan pertama kali Yesus bangkit adalah wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Amin. Kenapa wanita-wanita ini berani ke sini? Saya percaya ketika ada Yesus ngomong 3 hari akan bangkit kembali, itu masuk dalam hatinya. Makanya firman Tuhan, saudara, itu kita taburkan. Dan kapan firman itu akan tumbuh? Saya sering mendengarkan kesaksian-kesaksian, saudara ya. Dan ketika firman Tuhan itu masuk dalam hatinya, ketika pada saat-saat yang dia tidak memungkinkan, tiba-tiba firman yang lama itu muncul dalam hatinya. Kemudian berkata, aku tinggalkan masa lalu, aku percaya kepada Yesus, dan dia panggil nama Yesus, dan dia menjadi anak-anak Tuhan. Nah, itu firman. Makanya saudara, jangan lupakan firman. Amin. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkan. Nah, saudara, makanya kalau kita share di Facebook, yuk kita share firman Tuhan. Orang yang membacanya, mungkin hari ini dia nggak akan bertobat, betul? Karena itu punya umum, ya saudara. Mungkin hari ini dia bertobat orang, tetapi pada waktunya nanti, tiba-tiba dia buka Facebook, ada kaum kita dalam keadaan yang seperti wanita dalam ketakutan, dan mereka melangkahkan kakinya. Maka saudara, firman itu tumbuh. Ini pertama yang dijumpai, yaitu wanita, saudara. Dan yang kedua, siapa? Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam Yohanes 20:19-23. Ya, kenapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Yang pertama, Yesus sayang sama murid-muridnya. Dan hari ini juga Yesus sayang sama saudara dan saya. Amin. Kalau dia nggak sayang sama saya dan saudara, kita nggak tahu jadi apa. Nah, dalam keadaan yang begini, murid-muridnya ya, dalam ketakutan, tanpa pengharapan, putus asa, semua campur aduk dalam pikiran mereka. Tapi ketika mereka dalam satu rumah, mereka berkumpul, tiba-tiba Yesus datang ke sebuah pintu. Kira-kira terkejut nggak, saudara? Waktu saya pulang kemarin, saya tidak nelpon orang tua saya mau balik, gitu ya. Tiba-tiba sampai depan rumah, kakak saya yang paling tua masuk duluan. Saya akan jauh muter dulu, saudara. Dia bingung, saudara. Kok balik? Tiba-tiba Angel lagi, saudara.
saudara ya. Kaget lagi. Hah? Kok ini balik saudara ya? Kita mau kejutan sekali-kali ya. Tapi jangan sampai terkejut saudara ya. Nanti kalau terkejut umur sudah tua, ya nanti kita tanggung resiko sendiri saudara ya. Terus bilang, hah? Jadi semuanya balik? Kok nggak ngomong kalau mau balik? Ya kalau ngomong bukan kejutan saudara ya. Jadi kalau orang tua ini menunggu, jadi kalau saya udah telepon, besok saya balik, dia nggak akan tidur saudara ya. Dia tunggu di depan rumah. Ngantuk-ngantuk pun masih tunggu di depan rumah. Ada mobil lewat dipikir anaknya, bukan saudara ya. Mobil bukan. Tapi itulah kejutan, oke? Seperti itulah murid. Dia beri Tuhan sebagai kejutan dengan tubuh yang baru. Waduh, minggu yang lalu, minggu yang lalu saya katakan ada tubuh yang sudah diperbaharui, tubuh yang tidak fana lagi, dalam keadaan terkunci, dia bisa masuk. Ya, terus yang ketiga ini kepada Thomas, saudara. Ini yang waktu saya kebakanya. Thomas ini adalah orang yang berkata dalam ayat 25 kata begini. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum apa saudara? Aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Orangnya ini ya sudah Thomas ini tidak salah percaya. Kenapa waktu itu saya nggak ngerti? Kita nggak tahu kemana Thomas pada waktu kawan-kawannya yang lain berkumpul di situ menunggu-nunggu saudara yang dalam ketakutan. Kok Thomas nggak ada? Mungkin dia lagi jalan-jalan saudara ya. Mungkin pada waktu hari libur dia mau tidur atau gimana saudara ya. Jadi nggak ada. Ketika dia balik yang ngomong, Tuhan sudah dikatakan nggak mungkin lah saudara ya. Tapi luar biasa ketika Thomas ngomong begitu, siapa yang ngasih tahu saudara ya? Hatinya Thomas. Kalau Thomas juga rindu tuh, dan ketika dia sudah datang di situ, maka saudara Thomas saudara ya, taruhlah jari di tanganku. Ya, kemarin saya lihat lukisan ini cukup bagus sekali ya. Istri saya mau foto, dilarang foto di sini gitu ya. Jadi rest area di Brebes itu bagus ya. Jadi itu seperti itu saudara, fotonya bagus, kemudian cucukkan. Aku percaya, amin. Kita bersyukur kita menjadi orang-orang yang percaya sekalipun kita belum lihat, amin. Tapi kita merasakan akan kehadiran Tuhan, bukan hanya ilusi kita. Wah, saya merasakan Tuhan, tapi tidak ada perubahan, ya. Jadi orang Kristen yang tidak pernah merasakan Tuhan, saudara, dalam hidupnya tidak ada perubahan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah, itu yang nggak boleh. Dulunya begitu, sudah melayani begitu, saudara ya. Suruh berubah nggak mau. Ya, akunya begini ya begini. Tapi Thomas tidak. Dia mulai berubah, saudara. Yang keempat, kembali pada murid-muridnya. Yang kedua kali, saudara. Nah, ini yang luar biasa. Juga mereka mungkin masih bingung, masih bimbang. Tiba-tiba murid itu datang, Yesus itu datang. Anakku ada galau, oh saudara ya. Sebagai seorang nelayan, Petrus akhirnya berkata begini ya. Terus, ini Petrus, panglimanya, kira-kira gitu ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak apa saudara menangkap apa-apa. Sudah ketemu sekali, mereka mungkin masih bingung. Yang kemarin saya coba tanya begini, Tuhan Yesus tidurnya di mana ya, saudara ya? Setelah menampakkan diri yang pertama, nggak dituliskan di situ Tuhan Yesus menginap di rumah Simon, tidak, tuh ya. Tetapi di situ ketika mereka sedang dalam keadaan tidak punya lauk, Petrus berkata begini, biarlah aku pergilah, karena rasa-rasanya
cukuplah selama ini aku melayani. Baiklah aku kembali kepada kehidupanku yang lalu, ya. Biarlah aku jadi bisnis lagi lah, Tuhan nantilah, pelayanan nantilah. Biarlah aku ke sana karena orderanku porsi cukup banyak begitu ya. Tunggulah nanti pelayanan, ya. Mungkinlah udahlah, biar aku jadi petani lagi. Petrus ini seorang nelayan. Jadi, aku mau pergi nangkap ikan. Ada yang mau ikut gak? Oh, saudara. Ada yang mau ikut datang? Ya sudah, ayo kita naik perahu. Tapi yang terjadi, saudara. Makanya kalau hati tidak tenang jangan pergi, betul ya. Kalau hatimu tidak tenang jangan pergi, apalagi pergi cari ikan, saudara. Betul ya, mancing aja susah, betul ya. Kalau hatinya lagi kacau, mancing dapat gak? Apa kacau? Ikan. Udah semalam-malaman kasih makan dari peletnya yang bagus sampai yang enak. Saya juga makan tuh, ya, makan roti, makan ini. Nyenggol ada kagak kata saudara ya. Tapi yang luar biasa ketika Tuhan Yesus datang, adakah kamu lauk-lauk? Mereka jawab apa saudara? Tidak ada. Mereka masih belum sadar kalau itu yang Tuhan memanggil mereka. Sebagai orang percaya, kadang kita juga tak sadar ketika Tuhan memanggil kita. Mungkin kita lagi dalam keadaan yang rasa-rasanya seperti ditinggalkan orang-orang terdekat kita, ya. Seperti rasanya orang kok menghakimi saya semua sih. Ketika Tuhan panggil, anakku, apa yang kau berbuat? Kita kadang diam, betul? Kita kadang, ya usahlah Tuhan-Tuhanan, gak usahlah gereja-gerejaan, gak usahlah Kristen-Kristenan. Cukuplah yang penting aku berbuat baik. Cukup itu saja. Saudara, mungkin kita pernah mengalami seperti itu. Tapi hari ini Tuhan sedang mendatangi dan berkata, hai anakku. Amin. Saudara, dan ketika dia mendengar itu, apa yang terjadi? Lemparkan jalamu pada sebelah kananmu. Saudara, Petrus ini pintar ketika jadi seorang nelayan. Sudah semalam-malaman keliling-keliling, jalannya satu pun tidak ada yang nyangkut. Tapi ketika pagi-pagi ada orang ngomong, lemparkan jarimu, jalan ke sebelah kanan. Maka ketika jalan itu dilempar, maka ada ikan-ikan yang besar masuk dalam jalan mereka. Itu pertanyaan saudara. Ketika kau taat mendengarkan suara Tuhan, jangan takut. Amin. Engkau tidak pernah kekurangan. Amin. Ketika kau selalu mendengar suara Tuhan, kau bisa berkata begini, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Bapa yang setia, yang selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Bapa yang setia. Amin. Mengucap syukur itu bukan sekedar untuk kita, tapi harus keluar dari dalam hati kita. Kalau kita ngomong Tuhan, aku bersyukur untuk apa yang kau lakukan. Apa aku ngomong begini? Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur mengecewakan, saudara, tetapi aku tetap cinta Tuhan. Amin. Sekalipun semua hasil kita hari ini tapi ketika kau bersyukur, maka ada mujizat ketika kau bersyukur. Amin. Saudara, kadang kami juga bingung, saudara. Kemarin istri saya mau bingung, ini ngajak pulang, duitnya dari mana? Tuhan menyediakan. Amin. Amin, saudara. Mungkin bagi saudara itu gak seberapa, bagi kami itu cukup banyak. Ya, kuliah kalau kita pulang ke Jawa, dia pokoknya kita keluarkan cukup banyak, saudara. Tapi yang luar biasa ketika saya bersyukur, saya tidak sungguh-sungguh. Ku mau selalu bersyukur, selalu
kesebelahan, dan dia tak melakukan itu. Ketika dia diangkat, maka ikan yang dari jauh datang mendekat dan memenuhi jala itu. Saudara, saya percaya itu mujizat. Amin. Perhatikan, semalam-malam tidak dapat ikan, tapi ketika ada yang ngomong, taruhkan jalamu, lemparkan sebelah kanan. Biasanya kalau gini, untung aku sebelah kanan, coba kanan kiri, pasti lebih banyak, kan itu saudara ya. Kalau manusia kan gitu, wah bersyukur saya, wah kita bawa jalannya kurang banyak tadi, cobalah kamu 2, satu kanan, satu kiri. Itu kurang bersyukur. Seperti orang Israel ketika di padang gurun ya, ketika dia minta mana, dikirim roti dari surga ya saudara. Ketika mereka makan mau daging, dikirim burung puyuh. Kemudian jangan ada yang menyimpan, tapi karena itulah manusia, ada namanya rasa serakah, betul ya. Wah, kemudian disimpan, maka besok paginya itu jadi nggak bisa dimakan, betul. Kalau kita serakah saudara ya, kita nggak bisa bersyukur. Amin. Kita bersyukur hari ini saudara. Nah yang selanjutnya, ini yang kelima secara khusus kepada Petrus ya. Kita lihat ini pertobatan Petrus berbeda dengan pertobatan Yudas ya. Petrus mengambil keputusan yang tepat. Ada 2 orang namanya Petrus sama Yudas, sama-sama mereka menyangkal Tuhan Yesus. Yang satu menjual Tuhan Yesus, yang satu menyangkal. Perhatikan saudara. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi. Tapi Yesus yang mungkin, kamu mau mengasihi aku, kemarin kamu aja ngomong gak kenal sama aku. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengungkit-ungkit masalah itu. Tuhan berkata, apakah kau agape dengan aku? Ini bahasa Yunani ya. Apakah kau agape dengan aku? Petrus menjawab, saya pilih Tuhan. Petrus menyadari dia pernah berkhianat, tapi dia ambil tindakan yang tepat. Dia kembali datang kepada Tuhan Yesus. Tapi Yudas, ketika dia lihat Tuhan Yesus disalib, dia menyesal, tapi penyesalan tidak berguna. Dia menyesal, kemudian lari, dia gantung diri, meninggal. Tapi Petrus, ketika dia menyesal ditanya, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Saya pilih Tuhan, itulah kasih aku. 3 kali. Kemudian Petrus menangis luar biasa. Tanda orang bertobat, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Itu tanda-tanda orang bertobat. Orang yang mau mengakui kesalahan. Apakah engkau agape dengan aku Petrus? Petrus ngomong, Tuhan, aku pilih. Karena kasih agape adalah kasih dari surga. Amin. Kasih pilih adalah kasih kita kepada Tuhan. Kita nggak bisa seperti mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita, betul? Tuhan mengasihi kita tanpa batas, free, semua free Tuhan mengasihi kita. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, kadang masih ada batas-batasnya. Tuhan ngomong, ampuni saudaramu yang model begini, suruh ngampuni Tuhan, nggak bisa. Tapi kalau Tuhan, sekalipun orang yang menyakiti hatinya, murid-muridnya kabur semuanya, tidak ada satupun yang mendukung dia, berkata, aku berani mati untuk engkau seperti Petrus. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia melarikan diri. Bahkan ditanya dengan seorang nenek-nenek, dia berkata, enggak, aku enggak kenal. Siapa itu dia? Enggak kenal. Tapi yang luar biasa, ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan hatinya. Amin. Saudaraku, kalau hari ini kau mengalami kekecewaan, kau jangan putus asa. Ketika kau panggil dia, maka dia akan membuat hati. Yesus, seperti Musa di bukit.
Saya percaya Tuhan akan hadir dalam hidupmu. Amin. Saudara, mari kita tutup Alkitab kita. Yesus, mari kita panggil sama-sama. Yesus, Mari kita siapkan persembahan kita dan kita satukan hati kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri dalam persembahan kita bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur padamu Tuhan pada saat ini karena Engkau telah memberkati kami Tuhan. Biar kuasa firman, biar Roh Kudus Tuhan telah bekerja atas kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau begitu sangat luar biasa. Tiba saatnya Tuhan, pada saat ini Kau mau persembahkan di hadapan-Mu. Kiranya Kau berkati persembahan kami Tuhan, jadi persembahan yang benar-benar yang harum yang menangkan hati-Mu. Juga Tuhan, Kau rindu Kau berkati tangan-tangan yang berikan kepada-Mu. Diberkati Tuhan seluruh persembahan kami Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan semuanya persembahan Kau di hadapan Kerajaan Tuhan berkati kami. Limpahkan berkat atas kehidupan kami. Ketika tinggal dalam memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berikan sukacita. Haleluya. Amin. Cinta
Hidupku hanya demi kemuliaan-Mu ya Bapa. Hidup kami adalah kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini Tuhan, mulai awal hingga saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu ada di tempat ini, Roh-Mu yang memimpin kami dan awal hingga saat ini Tuhan. Bapa di surga, pada saat itu Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus, untuk Bapak pembina rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyotora Harjo, beserta keempat wakilnya, Pendeta Dr. Dali Tumiwa, Bapak Insinyur Jahanantoyo, Bapak Paul Wijaya, Bapak Insinyur Alianto Cokro. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak pembina kami khususnya Tuhan, Bapak Niko, Ibu, keluarga, dan cucu-cucunya Tuhan. Tuhan dimanapun beliau berada Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan berikan tambah-tambahkan roh hikmat kebijaksanaan kepada pembina kami Bapak Niko Nyotora Harjo. Berikan umur panjang, berikan kesehatan Tuhan Yesus, dimanapun berada Tuhan. Kiranya kasih kuasa-Mu mengalir terus dan terus, melimpah-limpah kasih-Mu kepada keluarga Bapak pembina rohani kami ya Bapak. Juga keempat wakilnya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan ada keunitian keempat wakilnya Tuhan Yesus untuk membantu pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Jaga keluarga keempat wakilnya Bapak, berkati, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari hal yang tidak inginkan, jauhkan kedukaan dalam kehidupan semua para wakil-wakilnya Bapak. Bapak di surga, Bapak juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Karayon 13 Tuhan Yesus, itu Bapak Irfan Yonatan beserta Ibu ya Bapak. Bapak di surga, berkati keluarga Bapak Irfan Yonatan dimanapun berada Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak inginkan, sakit penyakit yang ada maupun yang mengintai kehidupan Pak Irfan Yonatan beserta keluarga Tuhan Yesus. Biarkanlah jemaat tempat ini mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati usahanya Tuhan Yesus, berkati anak menantu cucu-cucunya Bapak. Tuhan juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak gembala sidang kami tempat ini, Bapak Eki Kristian, Ibu Meli, anak-anaknya semuanya Bapak, dimanapun mereka saat ini berada Bapak. Kami percaya Roh-Mu terus dan terus menyelimuti kehidupan keluarga hamba-Mu ini Bapak. Selamatkanlah hamba-Mu dalam setiap perjalanan Tuhan. Jauhkan hamba-Mu ini dari hal yang tidak kami inginkan Tuhan, kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Izinkan jemaat-Mu tempat ini mematahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, jaga keluarga hamba-Mu ini Tuhan Yesus, berikan roh hikmat kebijaksanaan bertambah-tambah dan bertambah dalam kehidupan Bapak Eki Kristian, sehingga Tuhan Yesus Bapak Eki Kristian boleh membawa gereja GBI Jalan Merdeka Tuhan Yesus menjadi mercusuar kota Curug, jemaat-jemaatnya menjadi terberkati. Terima kasih Bapak. Juga wakilnya Bapak Yosua Siswanto, Ibu Novi beserta anaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus Bapak Siswanto, jauhkan dari hal mengenakan dalam kehidupannya Bapak. Bapak jaga kesehatan keluarga hamba-Mu berkati Bapak, usahanya Engkau berkati Bapak siang dan malam. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Engkau tahu bangsa kami pada saat itu Tuhan Yesus dari pandemi menjadi endemi Tuhan Yesus. Tuhan jaga bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Bapak. Berkati kehidupan bangsa Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, pulihkan ekonomi bangsa Indonesia Tuhan Yesus, sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang hidup maju, makmur, sejahtera, damai di dalam kasih-Mu ya Bapak. Juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, Bapak beserta wakilnya Tuhan Mahmud Amin. Tolong Tuhan Yesus dalam kepemimpinannya Tuhan Yesus. Tuhan berkati dimanapun beliau berada. Berkati Tuhan Yesus dalam kepemimpinannya. Roh-Mu jangan pernah meninggalkan mereka Tuhan. Biarkan Roh-Mu Tuhan Yesus boleh berbicara terus kepada mereka, kepada pemimpin kami, sehingga pemimpin kami Tuhan Yesus tidak menyimpang dan tidak salah dalam menentukan kebijakan, menentukan
orang Tuhan di dalam negara kami ya Bapak. Berkati keluarganya Bapak dimanapun mereka berada. Jaga kehidupan pemimpin kami Bapak. Oh, para kabinet, para menteri, para DPR, anggota DPR, MPR semua Kau berkati Bapak. Biarkanlah setiap anggota DPR, MPR Tuhan Yesus mempunyai roh yang takut akan Tuhan, sehingga setiap mengambil keputusan boleh berpihak kepada masyarakat Bapak. Para gubernur, bupati, camat seluruh Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa Tuhan berkati Tuhan Yesus, berikan roh-roh yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas Tuhan, sehingga Tuhan Yesus boleh membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju Bapak. Khusus bagi Kabupaten Rejang Lebong Tuhan, Bapak Bupati maupun wakilnya Tuhan Yesus, para camat, para kasih, para lurah dan kepala desa di Rejang Lebong ini Kau berkati Bapak. Roh-Mu melayang-layang di atas Rejang Lebong khususnya Bapak, sehingga Rejang Lebong itu Tuhan Yesus boleh dimenangkan di dalam nama Yesus. Berkati gereja-Mu yang ada di Jawa Merdeka ini Bapak. Jadi gereja-Mu ini Tuhan Yesus penerang bagi kota Curug, mercucur seluar kota Curug. Tuhan Yesus, jadikan gereja-Mu ini menjadi gereja pertobatan bagi warga hidup. Bapa di surga Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing Bapak. Berkati perjalanan kami dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing Bapak. Dengan kasih-Mu sehingga kami tidak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kami. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami semua tempat ini rindu berkat-Mu, nunggu curah berkat-Mu dari hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu, terima berkat Tuhan, rahmat, pertolongan dan damai sejahtera, sukacita dari surga turun atas hidup-Mu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat selalu berlimpah, limpah dan limpah.